Kasus meninggalnya Afif Maulana, remaja 13 tahun hingga kini, masih menjadi misteri bagi keluarga Afif meski hasil ekshumasi telah diumumkan tim dokter forensik. LBH Padang menilai hasil yang dikeluarkan dokter forensik tidak sesuai harapan keluarga dan LBH Padang selaku penasehat hukum. LBH menyayangkan penjelasan Ketua Tim Dokter Forensik Ade Firmansyah yang belum menjelaskan hasil dari 19 sampel yang telah diambil dalam proses ekshumasi. Pernyataan itu disampaikan Direktur LBH Padang Indira Suryani saat konferensi pers di kantor LBH Padang Kamis siang. Indira menjelaskan terdapat beberapa persoalan yang harus jelas diantaranya terkait keterangan saksi dan foto-foto yang menjadi bukti LBH dalam pengungkapan kasus tersebut. LBH Padang akan meminta hasil ekshumasi kepada tim dokter forensik dari Persatuan Dokter Forensik dan Mediko Legal Indonesia untuk mempelajarinya sesuai bukti-bukti yang dimiliki oleh LBH. Sebelumnya Rabu tanggal 25 September 2024, dokter forensik mengumumkan hasil ekshumasi jenazah Afif Maulana. Dari hasil analisis yang telah dilakukan, tim dokter forensik menemukan luka yang terdapat di beberapa bagian tubuh yang bermuara kepada penyebab kematian Afif Maulana. Memang di hasil ekshumasi itu tidak menjelaskan secara rinci ya seperti harapan kami, karena memang di awal ada 19 sampel dan kami ingin tahu detail-detailnya begitu, karena memang kita tidak akan mungkin bisa menutup mata ya dari misalnya hasil keterangan saksi dan foto-foto yang kami temukan sebelumnya begitu. Dan memang situasinya adalah kemarin lebih banyak dijelaskan soal situasi yang satu waktu begitu ya, bagian belakang satu peristiwa yang di belakang yang diterjemahkan sebagai jatuh dari ketinggian, bukan melompat juga, karena itu hanya bisa diklarifikasi dengan saksi-saksi begitu. Nah ini yang kemudian kami merasa bahwa itu harus didetailkan gitu, karena memang ada beberapa bekas kekerasan itu dari keterangan saksi-saksi dan juga foto yang kami temukan, kan dia juga ada di bagian depan tubuh korban begitu, dan itu belum terjawab. Dan kemarin memang yang menjadi satu hal bagi kami, ternyata memang tidak ada air yang kelelep ke tubuh korban begitu, dan kondisi memang tubuh korban ada di air begitu, dan itu menjadi sangat concern kami, termasuk juga sebenarnya dari gambar yang kami dapatkan ya, dan kami bandingkan dengan kasus yang jatuh dari ketinggian, itu darahnya di saat Afif itu sebaran darahnya itu tidak terlihat begitu, dan air itu tidak berdarah begitu. Sedangkan misalnya di beberapa kasus jatuh ketinggian itu muncaran darahnya sangat banyak begitu, dan itu kemudian akan kami dalami untuk beberapa hal, karena memang ada beberapa fakta-fakta yang belum bisa diungkap dalam proses ekshumasi, dan itu saya yakin bahwa dalam proses jika didetailkan itu bisa terlihat begitu. Jadi memang di awal dokter tim PDFMI kan berjanji memberikan hasilnya secara tertulis ke kami, dan kami akan memintakan itu. Sebenarnya sudah kami mintakan secara tertulis dan kami menunggu proses itu. Dan ini memang kami lihat ada proses yang sangat berbeda hasilnya dari hasil forensik pertama dan forensik kedua begitu. Kalau forensik pertama tidak mungkin jatuh di ketinggian, yang kedua kemudian jatuh di ketinggian, dan kemudian itu harus dipertanggungjawabkan secara etik ya oleh kedokteran begitu ya, kedokteran forensik gitu, karena itu sangat jauh berbeda. Banyak bekas-bekas kekerasan lainnya gitu, yang apalagi bagian depan itu tidak dijelaskan sama sekali. Bahkan setelah kemarin saya tanya juga soal yang di dada, cedera di dada itu tidak dijawab. Karena saya kemarin ingin tahu apa yang terjadi di dadanya, apakah sempat melukai jantung atau gimana, dan karena apa, cuma tidak dijelaskan. Juga Dokter Ade tidak menyebutkan ada retak di sini anak saya. Karena itu kemarin saya tidak puas, kecewa. Juga saya semakin yakin kemarin setelah pernyataan Dokter Ade yang mengatakan tidak ada cairan di tubuh anak saya yang terhirup itu, saya semakin yakin dia meninggalnya di darat bukan di air. Bahkan Dokter Ade sendiri mengatakan itu jadi misteri, kenapa tidak ada air yang terhirup. Karena itu saya semakin yakin ada yang janggal terhadap apa yang terjadi pada anak saya. Musli Febrios, Padang TV.